Nah, 567 ini advance banget nih. Oke, karena advance mungkin saya boleh minta gelas sama itu sendok. Ini bukan musola, bukan ya? Karena ini cara yang paling mudah untuk nanti akan menggambarkan gitu. Iya. Karena makin ke atas itu makin sulit untuk digambarkan dengan kata-kata gitu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Yang 5 ini nanti kita akan menyadari ini namanya oneness atau yang disebut dengan ketauhidan. Kenapa? Karena antara aku dan yang lain itu udah menyatu gitu. Jadi yang asalnya segitiga sekarang tinggal begini. Tinggal ada satu di sini Tuhan, di sini selain Dia. Siapa? Aku dan semua makhluk. Berarti di sini sudah tidak ada batasan antara aku sama yang lain gitu. Saya udah tidak membatasi antara saya sama Mas Hendra gitu. Di situ udah nggak ada Abu dan udah nggak ada Hendra. Kita adalah manusia. Lebih dalam lagi kita adalah makhluk. Maka saya udah melepaskan identitas, maka saya melihat segala sesuatunya, kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu, menyakitiku juga. Menolongmu sebetulnya untuk menolongku juga. Maka teman-teman, kita penting untuk menyadari ketika kita nolong, nggak ada yang ditolong kecuali diri sendiri. Iya. Maka kalau orang malas nolong orang lain, berarti dia lagi menyakiti dirinya sendiri. Karena di level ini sudah tidak ada batasan antara apapun karena kita melihat dalam satu kesatuan gitu. Inilah yang disebut oneness. Inilah yang disebut tauhid. Inilah yang disebut kesatuan yang tidak ada sekatnya gitu kira-kira. Mungkin kalau pakai bahasa ilah itu sekat, Allah itu kesatuan. La ilaha illallah gitu kira-kira. Berarti sudah tidak ada konsep lagi, sudah tidak ada sekat lagi, semua hanyalah datang dari yang esa gitu kira-kira. Ini level 5 nih. Jadi ini tipikal di sini udah susah banget benci sama orang aja gitu. Karena gimana mau benci sama orang bahwa orang itu adalah aku kok gitu. Iya. Gimana mau nipu, mau ngejelekin, mau ngejulidin, mau ngerendahin, sadar bahwa itu adalah aku. Semua hanya mirror effect gitu kira-kira. Semua hanya cerminan gitu kira-kira. Nah, ini pelan-pelan ya. Karena ini 67 sesuatu yang saya rasa dalam banget gitu. Tolong diresapi. Dan sekali lagi teman-teman, mungkin per saat ini belum dimengerti dan mungkin butuh waktu untuk kita mengerti. Sip. Jadi saya rasa mending terbuka dulu, Iya. kosongin dulu. Suatu saat nanti akan ketemu di titik kepahaman. Sip. Yes, pasti. Sip ya. Nah, ini yang ke-6. Jadi kalau udah begini tinggal ada 2. Di ke-6 itu lebih dalam lagi bahwa ini yang bawah sudah melebur ke yang atas gitu. Udah nggak ada lagi kita, yang ada hanyalah Dia gitu. Jadi kalau boleh pakai kata-kata, kita semua cuman alatnya Tuhan gitu kira-kira. Melakukannya udah benar-benar atas nama Dia. Nah, level inilah orang yang sudah mulai bicara bisa bahwa atas namamu gitu kira-kira. Betul nggak Mas Hendra? Iya. Yang berhak ngomong atas nama cuman utusan. Kalau nggak diutus ya jangan ngomong atas nama dong gitu. Sehingga ketika kita berbicara atas nama, akunya udah nggak ada gitu. Oke, saya mau belok dulu ke cerita sufi sedikit. Ada satu guru sufi datang muridnya. Begitu muridnya datang ke guru sufi ini, dia nanya, "Guru, aku ingin belajar tentang ketuhanan." Tahu nggak teman-teman, pertanyaan pertama gurunya ke muridnya sederhana. "Kamu udah pernah jatuh cinta belum?" Dia bilang. Belum. Udah nggak usah ngomongin Tuhan-Tuhan lah kalau kamu belum jatuh cinta. Nah, di sini berarti yang namanya jatuh cinta ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita jatuh cinta, sadarilah bahwa jatuh cinta sama dengan menghilangkan aku karena hanya ada yang aku cintai di situ. Berarti cinta adalah meniadakanku. Cinta adalah peniadaan bahwa I am nothing. Aku udah nggak ada. Karena ketika kita lagi jatuh cinta, yang ada hanyalah yang dicintai. Selesai. Akunya nggak ada di situ. Maka
Rumi selalu mengatakan, love is bridge to anything. Cinta adalah jembatan menuju apapun gitu. Jadi ketika di level ini, nggak mungkin tanpa cinta dan welas asih itu nggak mungkin. Inilah wujud yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu yang Rahman dan Rahim, yang akunya udah nggak ada. Aku hanya melakukan ini hanya atas cinta, kasih sayang. Abu nggak ada, egonya si Abu nggak ada, personalitasnya nggak ada, identitasnya nggak ada, semuanya nggak ada. Semua hanya dilakukan atas nama cinta. Itu level 6 tuh. Udah melebur, menyatu, menjadi alatnya dia. Inilah praktek dari basmalah itu sendiri. Kan saya sering bilang gini, Mas Hendra, banyak orang mengucapkan bismillah tapi tidak menjadi bismillah gitu. Bisa sekarang ngomong bismillahirrahmanirrahim, bisa. Tetapi berbasmalah bukan mengucapkan tetapi menjadi. Artinya apa? Sudah meleburkan semuanya. Udah nggak ada apapun kecuali dia gitu. Jadi kalau pakai bahasa la itu kan tidak. Bukan namaku, bukan jabatanku, bukan status sosial, bahkan bukan tubuh lagi, bahkan bukan pikiran, perasaan, emosi. Semua bukan illallah gitu. Esensinya cuman illallah, selesai. Disitulah baru kita bisa mengatakan kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah gitu. Karena kenapa? Sudah ada penyatuan yang dalam tanda petik ya, penyatuan yang paripurna gitulah kira-kira. Sip ya, diresapi, dirasain aja dulu gitu. Itu yang keenam.